Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kesehatan Islami edisi hari ini di hari Sabtu di tanggal 6 April 2024. Dan tema kita di hari ini ikhwan dan akhwat yaitu tips sehat mudik lebaran 2024 bersama narasumber kita Haris Tabrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris ya. Alhamdulillah. Baik. Ikhwan dan akhwat, sebagai pengantar saya akan membacakan terlebih dahulu prolognya. Mudik telah menjadi tradisi bagi banyak orang di Indonesia, terutama menjelang perayaan keagamaan. Seperti perjalanan jauh pada umumnya, aktivitas mudik memerlukan lebih banyak energi tubuh dibandingkan dengan kegiatan sehari-hari lainnya. Selain itu, menempuh perjalanan yang jauh juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, mulai dari mabuk perjalanan, penyakit pernapasan hingga diare yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tercemar bakteri. Dan kita akan segera menyimak tips agar tetap sehat selama perjalanan mudik bersama Haris Tabrianto. Baik, Kang Haris, langsung saja Kang Haris mungkin bisa disampaikan tentang bagaimana tips sehat mudik lebaran 2024. Terima kasih Kang Agus. Siap. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar Radio Silaturahim dan kepada para pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah hari ini saya diberikan kembali kesempatan untuk sharing atau berbagi informasi ya di rubrik kesehatan Islami. Kebetulan di hari ini saya akan memberikan informasi yang agak santai nih Kang ya, agak santai, yaitu adalah memberikan tips sehat selama melakukan kegiatan mudik ya. Nah, tentunya kita sudah mau mendekati penghujung bulan Ramadan dan pastinya kita mau mudik ini di hari sebelum hari Idul Fitri gitu, atau Lebaran di tahun ini. Nah, sebenarnya tips ini tidak hanya berlaku untuk mudik saja ya, tapi juga bisa berlaku untuk misalnya kegiatan kita bepergian jauh ya, mungkin yang pekerjaannya harus mungkin setiap bulan beberapa kali dalam satu bulan untuk melakukan perjalanan jauh, perjalanan bisnis atau pekerjaan seperti itu, bisa juga mengaplikasikan tips yang hari ini kita akan bahas seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Agus di depan ya bahwa banyak sekali problem-problem kesehatan yang bisa atau berpotensi terjadi pada saat kegiatan mudik atau perjalanan jauh. Biasanya kayak tadi mabuk perjalanan ataupun kelelahan, kemudian ada gangguan pencernaan seperti diare, kemudian juga ada gangguan pernafasan kemudian juga ada infeksi. Nah, infeksi ini juga macam-macam. Ada infeksi yang sifatnya kayak infeksi jamur, gatal-gatal di kulit, ruam-ruam, terus kemudian berbagai macam infeksi lainnya. Dan kemudian juga ada masalah tentang dehidrasi ya, di mana mungkin sebagian besar dari kita melakukan kegiatan perjalanan mudik lebaran, sebelum lebaran ini kan pasti pada saat berpuasa seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap sehat insya Allah dalam kegiatan mudik? Nah, kita akan bahas di hari ini seperti itu. Oke, nah untuk poin pertama adalah kita akan coba membahas tentang kenapa tubuh selalu merasa lelah walaupun banyak istirahat selama perjalanan jauh. Nah, misalnya sebagai contoh, mungkin ada yang beberapa dari kita memilih untuk mudik dengan menggunakan kendaraan transportasi umum misalnya. Kita udah banyak tidur nih Kang, kayaknya di setiap selama perjalanan saya tidur, cuman sampai begitu nyampe ke tujuan badan capek banget istilahnya. Nah, itu bisa kita apa sih yang terjadi pada saat itu. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa kita selalu merasa lelah pada saat melakukan perjalanan jauh padahal kita sering melakukan istirahat. Nah, poin yang pertama adalah penyebabnya adalah karena adanya getaran, Kang.
getaran dari kendaraan. Nah, getaran dari kendaraan ini pasti akan terjadi baik itu kendaraan pribadi ya, seperti mobil pribadi dan bahkan motor juga ada. Kemudian juga kendaraan umum seperti kereta dan bahkan di pesawat terbang itu juga akan menimbulkan suatu hal yang disebut dengan getaran pada kendaraan atau vibration from vehicle, seperti itu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, getaran pada yang dihasilkan oleh kendaraan ini seperti yang sudah ditampilkan, yaitu getaran pada kendaraan ini mempengaruhi otot dan aliran darah. Nah, kok bisa? Kenapa dengan bergetarnya badan karena bergetarnya si kendaraan ini menyebabkan adanya pengaruh terhadap otot dan aliran darah. Nah, seperti contoh misalnya kita ada ini ya Kang, mungkin pernah merasakan pakai alat pijat yang bentuknya kayak lumba-lumba itu kan bergetar ya. Nah, pada saat bergetar kemudian kita tempelkan di otot itu akan rileks. Sebenarnya rileks itu adalah salah satu respon di mana otot itu akan melemah, seperti itu. Nah, jadi pada saat getaran sampai ke dalam tubuh kita, pertama adalah otot akan melemah yang berakibat bahwa denyut jantung itu akan perlahan akan menurun atau akan rileks, seperti itu. Nah, kemudian denyut jantung yang menurun itu sebenarnya akan mempengaruhi sirkulasi darah. Jadi denyut jantungnya menurun, sirkulasi darah akan menurun juga, di mana sirkulasi darah itu kan darah membawa oksigen yang akan ditransfer ke dalam otot. Nah, tapi karena sirkulasi darahnya menurun, otomatis asupan oksigen untuk otot juga akan menurun, seperti itu. Nah, kemudian karena oksigennya menurun dari otot tadi, dia akan menyebabkan otot itu akan merasa pegel-pegel, seperti itu. Nah, kemudian juga getaran dari kendaraan atau vibration of vehicle ini juga bisa menyebabkan cairan tubuh akan berakumulasi di bagian paling bawah tubuh, yaitu di kaki. Jadi kadang-kadang mungkin kita melakukan perjalanan jauh, mungkin kemudian duduk aja, kemudian tiba-tiba kok sepatunya terasa sempit, ataupun mungkin juga kaos kakinya juga merasa sempit. Nah, itu karena adanya peningkatan volume dari kaki yang diakibatkan oleh kaki yang bengkak tadi. Jadi dia bergetar, badannya bergetar karena kendaraan, cairan tubuh termasuk darah maupun juga getah bening akan berakumulasi di kaki sehingga kakinya bengkak, seperti itu. Nah, jadi getaran inilah yang sebenarnya akan menyebabkan walaupun kita dalam kondisi tidur, kita sebenarnya tidak dalam kondisi istirahat, tapi tetap kondisi tubuh mengalami tekanan dari goncangan atau getaran yang dihasilkan oleh kendaraan tadi, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa kayaknya kok udah istirahat, udah tidur, mungkin juga supirnya per 2 jam 3 jam ke rest area dulu ya Kang ya, terus kemudian istirahat tidur, bangunnya masih kurang fresh. Nah, itu salah satunya karena adanya getaran dari kendaraan itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita selalu merasa lelah pada saat perjalanan jauh padahal kita sering melakukan istirahat? Faktor yang kedua adalah kursi kendaraannya. Nah, kalau orang bilang salah bantal ya Kang, yang menyalahkan bantal, kemudian lehernya sakit pada saat bangun. Nah, kita menyalahkan kursinya Kang. Nah, jadi kursi kendaraan itu kadangkala itu beberapa tipe kursi kendaraan umum ya Kang ya, seperti kereta, kemudian juga mungkin pesawat terbang segala macam, itu desainnya itu kurang ergonomis atau kurang pas lah terhadap badan kita ya. Seperti yang di slide ini yang ditampilkan bahwa sebenarnya kursi yang nyaman itu adalah bukan kursi yang sandarannya lurus. Kalau sandarannya lurus itu sudah dijamin pasti kurang nyaman. Karena apa? Karena tulang belakang manusia itu tidak 100% lurus seperti pohon bambu, tidak. Jadi kita ada lengkungan lordosis, ada juga lengkungan kifosis pada di punggung, kemudian lordosis lagi di pinggang, sehingga harusnya kursi yang ergonomis itu agak ada lekukan-lekukan seperti itu. Tapi ini jarang sekali kita temukan pada kendaraan umum ya. Mungkin kalau kendaraan pribadi masih bisa kita modifikasi, tapi kalau kendaraan umum biasanya semua standar. Nah, mungkin yang bisa kita temukan kursi-kursi yang ergonomis ini
biasanya di kelas-kelas eksekutif ya Kang ya. Jadi kalau misalnya nih, mohon maaf, cuma bercanda aja. Jadi kalau misalnya mungkin kalau seandainya beli tiket lebih mahal mungkin akan lebih nyaman sedikit. Tapi intinya adalah umumnya kursi penumpang itu berbentuknya lurus sehingga lengkungan tulang belakang itu akan mengalami tekanan selama perjalanan seperti itu. Bagaimana cara untuk kita mengatasi kondisi seperti ini, Kang? Seperti itu. Jadi kalau kita menemukan kendaraan yang kursinya itu lurus, berarti kita harus agak sedikit condongkan ke belakang. Jadi kita sandarkan tubuh, kemudian sandaran kursinya dimundurkan seperti itu, sehingga agak sedikit condong ke belakang. Nah, disitulah tempat dimana kita bisa menyandarkan tulang belakang secara sepenuhnya dan lumayan nyaman seperti itu. Namun juga tetap saja sebenarnya kursi yang kurang ergonomis akan membuat tubuh kita akan mengalami tekanan selama perjalanan tadi. Jadi di sini kalau misalnya kita kursinya ergonomis seperti ini, berarti nanti dia akan memberikan topangan pada leher ya, atau neck support, kemudian juga spine support di di daerah punggung, di lengkungan kifosisnya punggung, kemudian juga untuk lumbar support di pinggangnya seperti itu. Jadi kita aman dan nyaman selama perjalanan tanpa harus mengalami nyeri pinggang pada saat kita sampai ke tujuan ya Kang ya, seperti itu. Nah, itu adalah faktor kedua mengapa kita merasa lelah ya, merasa capek padahal kita kayaknya istirahat terus atau mungkin tidur terus selama perjalanan, tapi kok kita capek terus. Nah, inilah faktor keduanya, yaitu kursi kendaraan seperti itu. Nah, faktor yang ketiga, nah ini adalah faktor yang datang mungkin dari penumpangnya ya. Nah, faktor ketiga juga adalah faktor salah bantal nih Kang. Nah, jadi kita nyalahin bantal terus ya Kang. Kalau Indonesia itu pasti seringnya mencari kambing hitam dulu istilahnya, tidak tanpa mengkoreksi kesalahan diri sendiri. Nah, salah bantal ini bisa terjadi pada saat kita berpergian jauh seperti itu. Nah, salah bantal yang dimaksud ini adalah biasanya mungkin beberapa dari kita yang melakukan perjalanan panjang atau perjalanan jauh, kita berbekal namanya travel pillow atau bantal traveling lah istilahnya. Bantal traveling yang bentuknya itu kayak huruf U seperti itu. Nah, kebetulan saya juga bawa nih ininya Kang. Jadi bentuknya itu kan seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, jadi bentuknya huruf U begini. Nah, pemakaian travel pillow ini atau bantal traveling ini biasanya kan kalau di iklan-iklannya ya Kang ya, itu dipakai kan seperti yang digambar, itu ditaruh di belakang leher. Nah, selama tidur dalam perjalanan, padahal posisi ini kurang tepat. Jadi yang tepat itu sebenarnya adalah bantal leher ini atau traveling pillow ini ditaruh di depan leher seperti ini. Nah, jadi bukan di belakang begini Kang. Ya. Karena apa? Karena kita balik lagi seperti yang tadi, faktor yang kedua yaitu adalah kursi kendaraan umum itu atau kursi kendaraan itu kan lebih lurus ya, sehingga kalau kita nyandar pada kursi yang pada sandaran yang lurus, kemudian bantal kita taruh di sini, pada saat kita tidur itu ya kita akan menekuk ke depan seperti ini. Jadi menekuk ke depan, nanti pada saat bangun itu leher di bagian belakang pasti akan merasa pegel. Nah, jadi yang benar adalah atau yang tepat, bantal leher ini digunakan di depan leher seperti ini, sehingga fungsinya adalah untuk mengganjel leher, jadi biar dagunya nggak turun ke bawah. Dan kemudian posisi yang ini seperti yang digambar yang di sini ya, di slide, itu adalah untuk mencegah pegal leher yang terjadi selama tertidur dalam perjalanan seperti itu. Jadi kita pakai travel pillow itu di depan seperti ini, di biar nggak nunduk ya selama tidur seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan salah bantal. Atau Anda juga bisa memilih untuk menggunakan collar neck. Collar neck itu penyangga leher ya, yang warna putih. Jika Anda merasa repot kalau pakai travel pillow, kayaknya karena bantalnya lumayan tebel, kemudian menyita tempat, kok repot. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya biasanya pakai, ini bukan jualan ya Kang, kayak sales. Nah, jadi saya pakai collar neck seperti ini. Jadi ini semacam busa, kemudian ini dia lebih tipis, cuman daya topangnya juga akan lebih bagus. Jadi tinggal kita pakai
Nah, seperti ini. Ya, tinggal kita tidur begini, nanti dia akan menopang selama kita tidur di perjalanan seperti itu. Dan dia tipis, jadi bisa diselipkan di kantong tas mana saja, seperti itu kira-kira. Nah, jadi itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan kok kayaknya saya selama perjalanan tuh istirahatnya banyak, tapi kok capek terus ya Kang ya. Nah, itu jadi pertama adalah getaran dari kendaraannya tadi yang tidak bisa kita hindarin. Semua kendaraan pasti akan menghasilkan getaran. Kemudian juga kursinya juga kadang-kadang kita tidak bisa milih ya Kang ya. Nah, cuman yang bisa kita modifikasi adalah ininya, bantalnya atau perbekalan kita untuk menopang kenyamanan dan kesehatan selama berkendara itu tadi. Mudah-mudahan bisa ini. Dan kemudian berikutnya adalah tadi kan di depan Kang Agus menyampaikan bahwa yang sering terjadi di perjalanan jauh adalah mabuk perjalanan atau kalau kita sebut dengan bahasa Inggrisnya itu motion sickness. Nah, sebenarnya itu mabuk tuh kenapa sih istilahnya gitu ya Kang ya. Nah, kalau mabuk perjalanan itu ada mabuk perjalanan yang sederhana. Kalau menurut saya pribadi lebih mudah membaginya itu dengan mabuk perjalanan sederhana. Contohnya adalah mabuk perjalanan karena aroma-aroma yang tidak berkenan di hidung istilahnya. Jadi misalnya kayak kalau saya melihat di internet yaitu Kang yang ada candaan ya atau meme komik lah itu. Istilahnya kalau ada pengharum ruangan, pengharum mobil yang aroma jeruk tuh Kang, ditaruh di AC depan, taruh di AC tengah sama taruh AC belakang, katanya pembunuhan berencana katanya kan. Karena itu ada beberapa orang yang mungkin di hidungnya tidak berkenan sehingga akan merangsang rasa mual. Nah, kalau itu sebenarnya bukan mabuk perjalanan tapi memang mual karena bau yang tidak berkenan di hidung, di penghidung seperti itu. Nah, tapi ada juga mabuk perjalanan yang tidak sederhana, agak complicated ini Kang. Nah, agak complicated seperti apa? Kita coba next slide-nya ini Kang. Nah, next slide-nya adalah seperti ini. Ada gangguan yang disebut dengan sensory conflict theory. Nah, sensory conflict theory ini adalah, jadi kalau saya bilang jangan dipandang yang garis-garis di sebelah kanan karena akan semakin dipandang semakin pusing. Tapi sebenarnya adalah yang ingin saya sampaikan. Nah, itulah adalah contoh dari namanya sensory conflict theory. Jadi menurut teori ini, penyebab dari mabuk perjalanan itu dapat terjadi ketika seseorang merasakan secara visual bahwa lingkungannya itu relatif tidak bergerak. Sementara sistem vestibular itu melaporkan bahwa tubuhnya bergerak relatif terhadap lingkungannya. Jadi begini, vestibular itu adalah satu organ di telinga ya, di daerah sekitar telinga yang fungsinya itu untuk mendeteksi posisi kita. Jadi kita akan tahu bahwa kita ini lagi jalan nih, atau bangunan ini sedang ada gempa seperti itu. Nah, itu contoh dari kinerja vestibular. Nah, contoh sebagai contoh ya, kita di dalam mobil ataupun di dalam kereta dah, misalnya seperti kereta antar kota. Itu kan kita kalau kita lihat bentuk keretanya yang kita dudukin, yang kita diami pada saat itu, dia tidak bergerak. Yang bergerak adalah lingkungan luar seperti itu. Nah, inilah yang terjadi dalam tubuh. Secara visual kita melihat badan kita, posisi kita itu tidak bergerak sama sekali. Tapi organ vestibular atau organ yang mendeteksi posisi kita itu menyatakan bahwa kita itu sedang bergerak sebenarnya. Nah, ini yang analoginya terjadi pada gambar sebelah kanan ini. Jadi sebenarnya gambarnya ini kalau Anda perhatikan titik yang sebelah tengah, dan kemudian Anda bisa lihat seakan-akan garisnya itu bergerak. Padahal garisnya garisnya diam saja seperti itu. Ini hanya gambar garis-garis yang bertemu di satu titik seperti itu. Tapi makin kita melihat bahwa kok garisnya kayaknya bergerak ya, padahal tidak. Nah, itu yang disebut dengan sensory conflict theory. Jadi pada saat Anda memperhatikan sesuatu bahwa kayaknya diam tapi kok bergerak, semakin Anda perhatikan, semakin Anda pusing. Nah, itu yang kemudian terjadilah namanya mabuk perjalanan seperti itu. Jadi mabuknya dikarenakan pusing tadi. Jadi ada clash ya, atau ada informasi yang berlawanan. Secara visual kita bilang, kita tidak bergerak, tapi organ pendeteksi posisi kita sedang bergerak karena kita sedang di dalam kendaraan. Nah, pusingnya itu terjadi pada saat itu, dan kemudian terjadi terus-menerus selama perjalanan itu berlangsung, dan akhirnya terjadilah motion sickness atau mabuk perjalanan seperti ini. Sebagai contoh juga
kembali lagi ke gambar yang tadi, semakin Anda perhatikan gambar ini semakin bergerak, Anda akan semakin pusing. Dan kemudian semakin Anda pusing, Anda tahan pusing-pusingnya, lama-lama akan ada reaksi seperti mual, mungkin juga ada muntah, atau bahkan pusing yang berlebihan seperti itu. Jadi kita skip lagi ini slide ini, jangan sampai kita pusing yang karena memperhatikan gambar yang garis-garis ini. Oke, nah kemudian yang kedua, kenapa orang bisa mabuk perjalanan, tapi mabuk perjalanannya itu kategori yang tidak sederhana atau complicated seperti itu. Yang kedua ini adalah disebut dengan teori neurotoksin. Nah, kalau diartikan seperti apa, neurotoksin berarti ada racun dari saraf. Nah, sebenarnya sarafnya tidak beracun, tidak, cuman efeknya seperti keracunan, seperti itu. Nah, efek dari keracunan seperti apa? Sebagai contoh, kalau kita makan makanan yang kadaluarsa atau makan makanan yang berpotensi ada racunnya seperti itu, kita pasti akan merespon dengan cara muntah untuk mengeluarkan racun tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan teori neurotoksin. Kenapa orang bisa muntah? Karena adanya kejadian neurotoksin seperti ini. Nah, kita coba pahamin. Gambar yang saya sampaikan di slide ini adalah gambar halusinasi. Jadi kita seakan-akan sedang berjalan dalam lorong, kok di lorong itu orangnya bisa jalan di dinding ya, bisa jalan di atap ya, seperti itu. Itu kan adalah halusinasi berarti. Nah, pada beberapa individu, kita ketika merasakan gerakan tapi tidak melihatnya, telinga bagian dalam mentransmisikan ke otak bahwa ia merasakan gerakan, tetapi mata memberitahu otak bahwa semuanya masih diam. Ini sebenarnya sama kayak yang teori kemarin, yang pertama. Jadi kalau kita lihat bentuk keretanya ya, bentuk kursi kereta, penumpang di sebelah kita, mereka tidak berpindah tempat, tapi keretanya berjalan seperti itu. Nah, itu yang ada clash di sini atau ada informasi yang bertuburkan seperti itu. Nah, kemudian sebagai akibat dari ketidaksesuaian, otak menyimpulkan bahwa individu tersebut berhalusinasi. Menghayal nih kayaknya kita, istilahnya seperti itu. Diam aja tapi kok kayaknya kita maju terus ya, istilahnya dalam kecepatan tertentu. Nah, halusinasi ini dianggap oleh otak kita bahwa badan sedang halusinasi, berarti jangan-jangan si badan ini lagi mengkonsumsi racun, sehingga responnya adalah muntah untuk mengeluarkan racun tersebut. Padahal si badan itu tidak teracunin, tidak makan apapun, tidak teracuni, tapi dia hanya berhalusinasi gara-gara dia merasakan bahwa kayaknya kita diam aja. Kalau saya lihat kita diam aja, tapi kita kok ada kerasa bergerak seperti itu. Jadi intinya adalah beberapa orang itu melakukan perjalanan jauh, mereka kayak berhalusinasi gitu kan. Nah, pada saat berhalusinasi ini dia akan otak akan merespon dengan cara muntah. Karena apa? Halusinasi adalah satu ciri di mana badan sedang mengalami keracunan seperti itu. Jadi makanya disebut dengan teori neurotoksin seperti itu. Jadi ini adalah dua teori yang menyimpulkan atau menyederhanakan beberapa kondisi mabuk perjalanan seperti itu. Ada juga yang istilahnya satu teori lagi, mungkin saya tidak terlalu nyampaikan. Satu teori lagi adalah teori yang intinya adalah kita mabuk perjalanan karena tidak terbiasa. Seperti itu, tidak terbiasa. Sebagai contoh, kalau saya pribadi perjalanan darat sama perjalanan udara itu saya tidak masalah, alhamdulillah tidak masalah Kang. Tapi kalau perjalanan laut, itu beda cerita. Karena apa? Karena saya tidak sering menggunakan kapal laut. Jadi ini saya sedikit cerita tentang dulu waktu saya masih mahasiswa, masih mudik itu harus berusaha ya, berjuang ya Kang ya, karena kan rebutan tiket, terus kemudian tiketnya mahal, kita menggunakan transportasi yang tersedia seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu tetangga saya di kampung halaman adalah salah seorang anak buah kapal. Jadi beliau ini bekerja di kapal barang. Nah, kemudian beberapa kali pada saat sebelum Lebaran itu kapalnya berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian pulang lagi ke Kalimantan Barat atau di Pontianak. Saya kampung halamannya di Pontianak sampai sekarang. Nah, kemudian bedanya dengan kapal komersil dengan kapal barang itu kan adalah jalurnya mungkin ya. Jadi pada saat saya naik kapal barang,
itu mungkin 2 hari atau 2 malam pertama itu saya tidak bisa bangun sama sekali. Karena apa? Pada saat duduk saja itu ombaknya sangat besar sekali. Jadi kalau kapal barat kan mungkin dia menerobos lautan lepas lah istilahnya ya, seperti itu. Jadi bukan di perairan yang dekat pulau, tapi langsung ke perairan luas. Nah itu karena tidak biasa melakukan hal tersebut, saya akan mabuk. Karena apa? Yaitu karena tadi saya tidak terbiasa melakukan perjalanan laut. Nah kemudian kalau saya melakukan perjalanan darat maupun udara, karena ya alhamdulillah sering melakukan perjalanan tersebut, saya tidak akan merasakan mabuk sama sekali. Jadi memang ada beberapa orang yang bepergian tapi baru pertama kali nih, baru pertama kali naik pesawat, baru pertama kali naik kapal misalnya. Nah itu potensi mabuknya sangat besar sekali gitu. Jadi itu harap dimaklumin lah, tapi dengan pembiasaan insya Allah juga tidak ada masalah. Oke, nah itu adalah mabuk perjalanan yang complicated. Nah sedangkan penyebab mabuk sendiri itu bisa kita simpulkan beberapa poin. Pertama ya yang tadi Kang, ya ini dia. Jadi ada gangguan pada telinga bagian dalam. Jadi vestibular tadi. Jadi mungkin ada vertigo atau istilahnya juga migrain segala macam. Ini sama. Jadi poin 1 sama poin 3 itu sama. Kemudian juga yang bisa membuat pusing juga adalah membaca buku atau bermain HP di kendaraan. Nah, ini pada saat perjalanan jauh itu kalau bisa jangan terlalu banyak baca buku atau main HP di perjalanan. Karena apa? Pada saat kita membaca buku maupun main HP, itu fokus mata akan sangat tinggi sekali, sehingga tegangan pada otot-otot di sekitar mata juga akan tinggi. Nah, belum lagi kita harus menyesuaikan diri vestibularnya itu tadi, atau organ keseimbangan dalam telinga harus menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan, sehingga tekanan di kepala itu sangat tinggi sekali dan bisa berpotensi menghasilkan mabuk perjalanan. Dan kemudian pastinya memiliki riwayat mabuk perjalanan. Nah ini udah nggak bisa ditawar nih Kang, istilahnya. Saya punya saudara yang pasti kalau naik mobil mabuk. Padahal mobilnya jalannya mungkin pelan, terus kemudian pengharum ruangan udah kita ambil semua, tapi jalan cuman wisata ya, ke tempat wisata naik mobil pasti mabuk. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk naik motor Kang, istilahnya. Jadi sekeluarga besar naik mobil, dia dengan suaminya itu lebih memilih naik motor karena nggak bisa ditawar. Jadi kalau tiap naik mobil mabuk pasti. Jadi daripada menyusahkan penumpang lain, dia memisahkan diri. Tapi ya intinya adalah itu sudah ada beberapa individu yang memang sudah tidak bisa ditawar seperti itu. Dan kemudian juga ada yang terakhir adalah mengalami perubahan secara hormonal ya, mungkin karena penumpangnya lagi sedang hamil atau sedang menstruasi atau juga menggunakan pil KB ya, seperti itu juga hormonal juga pasti akan berkontribusi terhadap kejadian mabuk perjalanan tadi. Nah, tapi beberapa poin seperti ini bisa kita hindari. Jadi kalau misalnya mau melakukan mudik atau perjalanan cukup panjang, mudiknya cukup jauh, ya kalau begitu kalau ada migrain atau vertigo sebelum perjalanan ya kita bereskan dulu ya, atau diterapi dulu atau diobati terlebih dahulu. Kemudian juga kalau bisa jangan terlalu banyak melakukan kegiatan yang seperti yang menyita pandangan ya, seperti membaca buku ataupun main HP, itu juga dikurang-kurangin selama perjalanan. Kemudian juga kalau bisa kalau misalnya sedang mungkin menjalani masa KB dan segala macamnya, itu juga dipertimbangkan untuk melakukan perjalanan mudik yang jauh seperti itu Kang. Baik Kang Haris. Ya. Kita mungkin bisa jeda sejenak dulu Kang Haris ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi beberapa pengantar singkat dari Kang Haris tentang tips aman mudik lebaran 2024. Kami akan jeda sejenak. Setelah nada takwa kami akan kembali ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami Iwan Nanawat dimanapun Anda berada, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Indonesia bersatu. Kami masih bersama Bapak Haris Tabrianto, Iwan Nanawat, untuk membahas tentang gimana caranya supaya mudik Iwan Nanawat semua menyenangkan. Tadi tips-tips yang sudah diberikan Haris sudah lumayan banyak tuh ya. Alhamdulillah. Problemnya tuh kadang kalau mudik, Riz, terutama ketika kita kan ada beberapa Iwan Nanawat nih yang kalau mau mudik minum obat tidur supaya di jalan tuh selama perjalanan tidur, bangun-bangun seger. Tapi ternyata ada banyak juga yang punya pengalaman setelah minum obat tidur sampai di kampung menjadi suka ngantukan, Riz. Nah itu bagaimana tuh Bang Haris? Fenomena-fenomena itu tuh gimana tuh Bang Haris? Oke, siap. Jadi gini, Bapak Musa. Jadi ya berubah ini bosnya. Oke, alhamdulillah. Jadi kenapa pada saat tadi ya mungkin konsumsi bukan obat tidur, mungkin relaksan lah istilahnya mungkin ya. Jadi biar agak rileks dan kemudian tidurnya enak, kemudian bangunnya di sampai ke tujuan malah ngantukan. Betul. Karena sebenarnya gini, Pak Musa. Jadi pada saat tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di kendaraan itu ada 3 faktor yang menyebabkan kita walaupun istirahat tapi badan tetap capek. Jadi pertama adalah ada getaran dari kendaraan, baik itu mobilnya ataupun keretanya ataupun pesawatnya. Nah itu adalah faktor yang nggak bisa kita hindarin. Kemudian ada juga mungkin kursinya kurang nyaman sehingga badan jadi pegel-pegel. Kemudian ada yang ketiga adalah tadi yang salah pemilihan posisi travel pillow istilahnya. Jadi yang tadi makainya harusnya begini, dipakainya begini. Jadi untuk yang mendengarkan lewat audio harusnya dipakainya di depan. Jadi lengkungan travel pillow tuh Iwan Nanawat harusnya di leher bagian depan, di bawah dagu. Kita biasanya umumnya memang di belakang, di punuk. Nah, jadi tidurnya begini. Jadi nggak nolong sebenarnya. Jadi sebenarnya travel pillow itu kan biar kita nggak terlalu nunduk ya, sehingga kita taruh di bawah dagu. Nah, jadi begini, enak. Jadi lehernya tetap aman. Kalau yang orang dengan model tidur dongak ke belakang bagaimana, Riz? Travel pillow-nya apakah harus tetap di depan atau justru kalau di belakang? bisa mendongak ke atas berarti di belakang benar. Nah, cuman kadang-kadang kan karena kursinya lurus, jadi kita nggak bisa ngedongak, justru malah kedorong ke depan gitu. Kursi yang katakanlah kayak pesawat ya misalnya, itu kan lebih dominan lurus, sehingga kita pakai travel pillow-nya atau bantal travelingnya atau bantal lehernya taruh di bawah dagu. Kecuali kursinya Iwan Nanawat bisnis kelas. Nah, itu tadi yang dibilang. Itu beda tuh. Kalau ada extra budget, nah itu pasti dapat yang ergonomis enak. Kalau bisnis kelas mah nggak usah pakai travel pillow-an, langsung aja. Disediain selimut juga. Apalagi yang first class. Betul. Sampai kasur-kasurnya juga disediain. Iya, Luis, yang first class bahkan di dalam itunya ada kamar mandinya. Bisa mandi di dalam pesawat, bisa mandi yang first class. Iya, pasti. Nah, jadi itu udah kayak bawa rumah ya. Iya, benar-benar serasa lagi staycation di atas udara. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau itu bisa seperti itu dijamin nyampe ke tujuan seger. Iya, benar. Cuman kan mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin budgetnya bukan beberapa, banyak. Dari kita. Banyak, termasuk kita sendiri, Riz. Yang budgetnya pas ya, cukup. Nah, itu mungkin itu tadi pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan kita kok nyampe ke sana nyampe ke kampung halaman malah bawaannya capek segala macam. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas juga gimana caranya menormalkan lagi kondisi tubuh pada saat kita nyampe ke kampung halaman. Oh, jadi ketika di kampung halaman masih terasa itu berarti bukan karena sisa efek obat ya, tapi karena akumulasi kondisi tubuh yang kelelahan. Benar. Gimana caranya kalau mau seger lagi? Nah, kalau mau seger lagi, jadi kita bahas dulu nih ya. Ada beberapa slide nih. Boleh. Jadi kita masuk ke tips sehat mudik Lebaran. Nah, ini dia. Jadi pertama adalah kita harus cermat dalam mempersiapkan perjalanan mudik. Nah, cermat ini harus dalam beberapa poin. Pertama adalah memeriksakan potensi gangguan kesehatan yang dialami sebelum bepergian. Jadi misalnya kalau kita ada mungkin ada saudara atau mungkin orang tua yang jantung, misalnya ada problem jantung atau ada problem pembuluh darah atau juga problem kesehatan apapun, kalau bisa diperiksakan terlebih dahulu. Jadi apakah
kondisi fisik saudara atau bahkan kita atau bahkan orang tua kita itu capable nggak atau mampu nggak untuk melaksanakan perjalanan ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memeriksakan kondisi kesehatan kendaraan yang digunakan. Jika menggunakan kendaraan pribadi ya kita harus diservis dulu lah mungkin mobilnya atau mungkin yang menggunakan motor ya servis dulu, dibikin enak seperti itu. Kemudian mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk dikonsumsi selama perjalanan. Apalagi kalau mudiknya kayak di gambar ini pakai roket. Oh aduh, mudiknya beda nih. Agak lain emang nih mudiknya. Pakai roket. Enggak. Tapi intinya kampungnya adalah planet Namek. Planet Namek. Nah jadi, misalnya seperti ini. Kemudian ya kita lanjutin lagi ya. Jadi perbekalan yang cukup sehingga kita nggak kelaparan selama perjalanan atau nggak mengalami hal-hal yang nggak enak selama perjalanan. Kemudian juga mempersiapkan dana yang cukup untuk melakukan perjalanan pergi dan pulang seperti itu Kang. Jadi untuk mempersiapkan dana yang cukup ini juga untuk menghindari potensi stres dan kanker atau kantong kering Cak sebenarnya. Jadi kadang-kala ya jadi ini untuk manajemen stres sebenarnya. Betul. Jadi kadang-kadang manajemen stres itu adalah timbul pada saat kita udah sampai sana, mungkin bagi-bagi THR, terus pulangnya mikir, kan belum bayar listrik ya, kan belum bayar ini ya, tapi dananya udah mungkin habis. Nah, udah habis dan akhirnya di stres. Jadi balik-balik ke mana? Kota, balik lagi ke rumah. Wah, kondisinya udah pikiran segala macam. Jadi kalau bisa itu adalah mengatur budget. Jadi biar nggak stres lah istilahnya, nggak stres. Jadi perginya enjoy, pulangnya juga enjoy. Betul. Banyak tuh terjadi di kota-kota besar tuh. Nah, ya, seperti itu. Jadi pulang-pulang udah khawatir loh ya. Kemarin ini segala macam. Kemudian juga memilih hari yang tepat untuk melakukan perjalanan. Nah, ini yang agak sulit nih. Nah, ini yang agak sulit karena memang mungkin karena faktor cuti segala macam, tapi ya tetap sebenarnya bisa kita kondisikan sebenarnya. Jadi kalau bisa jangan yang mepet H-2 karena pasti akan arus mudiknya sangat tinggi sekali sehingga potensi macet juga itu segala macam. Ada tambahan satu lagi Bang Haris. Hati-hati kondisi jalan. Kemarin yang tol yang Sukabumi, Bocimi ya. Ambles. Iya, itu bahaya banget terutama malam tuh. Iya, malam nggak kelihatan juga. Itu kan sampingnya ini kan agak curam gitu. Jadi, iya, curam banget. Jadi untuk Ikhwan dan Akhwat jangan sampai mudiknya ke alam barzah. Karena hati-hati banget. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jalan, terutama untuk Ikhwan dan Akhwat yang bawa kendaraan sendiri. Itu jadi harus ada cermat dalam memilih hari dan mungkin cuaca dan segala macam. Kecuali ya tadi kalau mudiknya pakai roket kayaknya nggak masalah. Aman tuh. Aman ya. Meledak roketnya. Oke, nah jadi kita juga pengen lihatin di slide berikutnya itu ada beberapa gangguan kesehatan yang ini sangat mengganggu sekali kalau kita melakukan perjalanan panjang nih Cak. Jadi sebagai contoh misalnya mungkin ada anggota keluarga kita yang sudah ada nyeri lutut misalnya. Jadi kemudian menggunakan kereta ataupun jalan darat ya ataupun mobil pribadi agak panjang nih perjalanannya. Nah itu kan selama perjalanan nekuk lutut terus. Betul. Wah itu bisa jadi pada saat masuk rest area mau turun keram segala macam jadi nggak bisa ngelurusin. Ya. Ini harus bisa kita siasatin lah. Jadi jangan sampai selama perjalanan kita nekuk lutut terus. Jadi agak diselonjorin atau lurusin seperti itu. Dan belum lagi juga yang sebelah kanan itu namanya di vein thrombosis atau bisa sebut dengan varises ya seperti itu. Nah ini juga kondisi yang sebenarnya lumayan berbahaya. Jadi ini yang terjadi adalah pembuluh darah balik atau venanya itu kan terhambat karena mungkin kita nekuk lutut terus atau mungkin kondisi statis selama perjalanan sehingga ada darah yang menggumpal di vena ini. Nah gumpalan darah yang dari gumpalan darah itu akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah balik atau venanya sehingga venanya itu bengkak kayak gitu jadi kayak varises gitu ya. Varises. Nah di dalam varises ini sebenarnya juga ada gumpalan darah yang nanti dari gumpalan yang nempel dia akan ada yang lepas ya istilahnya atau istilah somplak lah lepas kemudian dia ke bawah lagi ke paru. Nah di dalam paru dia menyumbat pembuluh darah di dalam paru sehingga tiba-tiba langsung sesak napas. Bahaya dong ya. Bahaya. Nah makanya jadi kalau misalnya ada mungkin orang tua atau anggota keluarga yang sudah mengalami ada varises atau segala macam seperti ini selama perjalanan jauh atau perjalanan yang cukup panjang durasinya kalau bisa pakai stocking kompresi jadi kaos kaki kompresi khusus
Jadi ada tuh di apotek ataupun di mungkin online shop juga sekarang namanya banyak. towing kompresi. Stocking. Oh, stocking. Stocking atau kaos kaki kompresi lah. Iya. Kalau kaos Pokoknya Iwan dan Nawat kaos kaki yang agak ngepres. Nah, jadi fungsinya adalah biar selama perjalanan kan tadi udah jelaskan ya di depan bahwa karena ada getaran, cairan tubuh itu akan menumpuk di kaki. Iya, betul. Sehingga kaki akan bengkak, terus kemudian juga tadi ada varises lagi. Iya. Sehingga yang dibutuhkan adalah biar tidak berakumulasi di kaki, kakinya dikasih kaos kaki kompresi. Oke. Tapi juga jangan terlalu ketat, nanti malah menghambat pembuluh darah seperti itu. Iya. Jadi dengan pakai itu nantinya tidak ada sumbatan. Insya Allah tidak ada akumulasi yang berlebihan di kaki. Jadi untuk mencegah kaki bengkak sama mencegah tadi ada varises-varises itu terbentuk seperti itu. Penjelasannya bagaimana ya Riza? Kan itu ditekan. Kenapa malah jadi lancar? Nah, jadi gini, pembuluh darah kan ada dua ya, Cak. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri yang menuju ke kaki, sama vena yang dari kaki menuju balik lagi ke jantung. Betul. Nah, kadangkala kalau misalnya kita duduk lama ataupun posisi statis tempat berdiri lama, itu kan ke kakinya lancar, tapi naiknya susah. Sehingga masuk terus ke kaki, tapi nggak naik ke atas. Nah, sehingga untuk menaik ke atas sebenarnya adalah kita harus menggerakkan kaki sebenarnya. Jadi ada pompa otot. Oke. Nah, jadi biar darahnya naik lagi ke atas. Nah, cuman kan kadang-kadang kita selama perjalanan kita tidur. Iya. Kita nggak menggerakkan kaki. Nah, sehingga yang terjadi adalah darahnya masuk terus ke kaki, numpuk di kaki, tapi naiknya terhambat. Nah, kalau kita menggunakan kaos kaki kompresi itu pada saat darahnya turun ke kaki, dia akan langsung ditransfer balik lagi ke atas. Oh, karena ada tekanan. Sudah ada tekanan yang pas ya. Jadi bukan tekanan yang berlebihan. Kalau tekanan berlebihan dia nggak bisa masuk. Tapi tekanan yang pas pada saat dia masuk, dia langsung bisa pumping lagi ke atas secara otomatis. Seperti itu. Jadi makanya itu mekanisme benefit atau manfaat menggunakan kaos kaki kompresi. Betul. Atau ya celana stocking aja ya kalau perempuan. Sekarang juga untuk pria udah banyak yang celana stocking buat olahraga tuh. Oh iya bisa kan? Bisa. Yang ada dari Uniqlo, ada dari banyak bisa menggunakan itu untuk membantu sirkulasi darah lebih lancar pada saat perjalanan jauh. Betul. Itu juga sebenarnya jadi solusi untuk teman-teman yang mungkin penerbangan jauh di luar mudik, entah umroh, entah mungkin bisnis trip. Nah, kalau mau umroh daftar enggak. maaf. Nggak boleh promo. Jadi gitu ya, Riz ya. Baru tahu tuh. Ternyata harus pakai stocking itu membantu ya untuk perjalanan jauh. Iya, untuk kondisi beberapa individu yang memang ada resiko memang kakinya sudah sudah terbentuk varises tadi. Iya. Kalau kita naik motor nggak perlu karena kan kaki kita ganti gigi. Ya, terutama teman-teman yang bawa motor manual kan giginya ganti aktif, naik ngerem. Kecuali yang naik motornya matic mungkin kalau dia mudik kan banyak juga di teman-teman kita yang mudik menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, itu berarti perlu tuh ya. Iya, perlu. Jadi membantu ya. Jadi memang ada beberapa pilihan. Nah, pilihan itu sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan mungkin dengan dokter atau dengan fisioterapis sebenarnya ya. Jadi bisa istilahnya tekanan yang diperlukan ada berapa yang harus saya beli itu yang tingkat kekencangannya berapa sih. Nah, itu bisa kita ukur sebenarnya. Tapi untuk lebih amannya pilih yang kalau kita sebut itu kan kaos kaki kompresi itu ada 3 tekanan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang paling ringan itu kelas 1. Nah, pakai yang kelas 1 juga udah cukup. Udah cukup ya. Oh, mungkin karena itu juga ya olahraga tuh disarankan pakai celana. Kan kalau celana yang legging olahraga tuh cowok maupun wanita tuh ngepres gitu juga salah satunya mungkin untuk memperancar pumping baliknya itu ya, Riz? Iya, benar, untuk pumping balik. Itu jadi biar nggak cepet capek. Kalau capek kan berhenti terus larinya ya. Makanya orang-orang maraton biasanya pakai kaos legging itu. Ada aparel yang memang ada kompresinya. Iya, sport legging. Termasuk kan atlet-atlet, basket, sepak bola kan pakai itu. Jadi untuk biar mencegah fatigue sebenarnya atau mencegah capek. Iya. Gitu. Itu Iwan Nawat. Ilmu baru buat kita. Kemudian Riz, atau kita mau jawab pertanyaan terlebih dahulu? Boleh, kalau ada pertanyaan silakan. Dari Bang Ipin di Bintaro. Pertanyaannya tapi agak melenceng nih sebelum kita balas ya. Sebelum kita balas. Assalamualaikum Ustadz Haris, mohon tanya. Saya umur 28 tahun, sehat sekali. Tiba-tiba bangun pagi pingsan, kejang, mulut saya berbusa.
Sejak mula pertama kejadian terus berulang. Kenapa ya, Bang Haris? Oke, baik. Insya Allah coba saya jawab dulu ya. Dari Kang Ipin di Tangerang ya. Jadi untuk yang tiba-tiba suka kejang dan mulut berbusa, itu pertama mungkin kalau kita sebut namanya itu seizures ya, atau di bahasa Inggrisnya. Seizures ini bahasa awamnya sebenarnya ayan sebenarnya. Nah, ayan ini bisa juga karena epilepsi. Nah, jadi begini, epilepsi itu tidak harus terjadi pada saat anak-anak. Jadi epilepsi kadang-kadang kalau misalnya udah usia 40, 50 itu juga kadang-kadang juga masih ada baru terkena serangan epilepsi seperti itu. Nah, itu yang harus dilihat adalah biasanya epilepsi ini ada hubungannya dengan gangguan organ dalam sama sistem saraf pusat atau di otak atau di sumsum tulang belakang seperti itu. Nah, jadi atau bisa juga di vestibularnya juga, atau di vestibular itu organ keseimbangan sebenarnya yang ada dalam telinga. Nah, jadi kemungkinan ada hubungan ketiga itu. Jadi yang ingin ditanyakan kembali adalah apakah pernah mungkin mengalami benturan atau jatuh di mungkin kepala, tapi dianggap biasa aja, nggak ada masalah istilahnya. Jadi efeknya nggak saat itu ya? Nggak saat itu, tapi efeknya pada saat mungkin jadinya bangun kok belakangan ini sering kejang, atau terus kemudian juga yang kedua tadi apakah ada hubungan dengan organ dalam. Nah, organ dalam itu misalnya sebagai contoh yang bisa menyebabkan ayan, itu biasanya di pencernaan. Jadi apakah ada mungkin gangguan di usus atau malfungsi usus segala macam. Nah, itu juga bisa mungkin ayan. Sama yang ketiga tadi adalah di vestibular. Nah, vestibular itu mungkin pernah nggak telinga mungkin kayak ketepok gitu, atau mengalami tekanan yang sangat berlebihan. Nah, itu juga akan menimbulkan gangguan vestibular, dan itu juga bisa jadi ayan sebenarnya. Jadi coba dicari dari ketiga itu. Nah, kalau sudah ketemu antara ketiga, nah tinggal kita treatment seperti itu. Jadi memang Bang Ipin sepertinya harus periksa ke dokter terdekat untuk mengetahui lebih lanjutnya. Sekarang Iwan dan Ahwat, Bang Haris, ada tren itu sport tampar-tamparan, pernah tahu nggak? Oh iya kan? Iya. Jadi sport olahraga Iwan dan Ahwat, maksudnya ada sport nih. Iya. Jadi saya tampar, misalkan saya sama Bang Haris nih, saya tampar Bang Haris sekali, buk. Nanti Bang Haris tampar saya balik, buk. Nah, itu berarti bisa menyebabkan ayan juga ya? Bisa banget, dan itu bisa menyebabkan ada gangguan permanen pada sistem saraf pusat. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata saya pribadi ya, Pak Kang Musa, jadi olahraga ini agak konyol sebenarnya. Iya. Kalau misalnya boxing, oke, karena kita bisa memilih untuk menghindar. Iya, betul. Ini nggak ada pilihan. Betul. Jadi harus benar-benar nerima. Kuat-kuatan aja. Nah, itu walaupun kalau saya rasa ada peluang untuk jadi juara dunia, pasti cepat bergeser juga. Pasti intinya karena manusia itu di satu titik akan kalah terhadap satu tekanan. Jadi tubuh manusia itu tidak bisa selamanya menerima tekanan. Berarti suatu saat akan mentok, dan itu akan terjadi kerusakan yang permanen. Yang paling keras, Bang Haris, saya pernah ngeliat, begitu ditampar mukanya berubah. Iya, struktur mukanya bentuk mukanya udah berubah. Iya. Saking kerasnya. Nah, itu aja sebenarnya dengan perubahan bengkak ya, maksudnya setengah muka bengkak semua. Iya, bahkan bukan bengkak begitu itu, jadi mukanya menyok ke dalam, bengkok ke dalam gitu. Itu udah pasti struktur tulang-tulangnya udah berubah, terus pasti ada tekanan berlebihan untuk otak sendiri. Bahaya banget tuh ya. Bahaya. Jadi makanya olahraga ini agak konyol sebenarnya. Iya, tapi nggak tahu itu sebenarnya dapat izin atau enggak ya? Karena pasti asosiasi dapat izin, karena pasti udah di pertandingan internasional pasti udah dapat izin sih pasti. Bahaya banget. Tapi bahaya. Mendingan ikutan boxing lah, ketahuan dia bisa menghindarin serangan. Jadi ada pilihan gitu, nggak harus ini terima aja, ditampar aja. Aduh, serem. Iwan Ahwat, kalau yang penasaran cari aja di YouTube. Iya. Namanya slapping championship slapping championship. Nah, itu. Pokoknya klik slap champion. Nah, keluar tuh nanti tuh. Lanjut Bang Haris. Oke, nah terus kemudian tadi kita udah pertama tips medik pertama adalah cermat ya dalam mempersiapkan perjalanan. Kemudian yang kedua, lanjut lagi. Nah, ini dia, merencanakan rute perjalanan dengan bijaksana. Nah, ini rutenya sama seperti tadi ya Kang Musa. Jadi kita
pilih rute yang mungkin tidak terlalu padat, tapi kayaknya pilihannya agak susah sih. Iya. Mungkin kalau Semuanya sama kan? padat dan pasti ada resiko Betul. macet Betul, seperti itu. betul. Kecuali mungkin pakai kendaraan umum ya, mungkin kayak kereta ataupun pesawat seperti itu. Dan itu juga kemarin yang saya lihat di internet banyak yang ketinggalan pesawat gara-gara tol menuju bandara Soekarno-Hatta itu kebanjiran. Nah, itu banyak juga yang mengalami ketinggalan pesawat. Nah, itu mungkin itu kalau seandainya bisa kita antisipasi, berarti kita bisa menggunakan kereta bandara seperti itu. Jadi kita memang harus zaman sekarang itu sudah harus benar-benar lebih cermat daripada yang lain seperti itu. Betul. Kemudian juga pilih rute yang terdapat banyak rest area. Jadi kita bisa sering melakukan istirahat dan kemudian menggunakan transportasi umum ketimbang transportasi pribadi, karena pastinya dengan umum kita sudah tidak harus memikirkan gimana nyetirnya dan sebagainya macamnya seperti itu. Dan kemudian juga memilih waktu untuk memulai perjalanan yang realistis terhadap kondisi tubuh pada saat itu. Jadi intinya kalau malam-malam butuh tidur, ya jangan mudik pada saat malam, jangan dipaksakan. Jadi kalau bisa istirahat dulu, kemudian mungkin mudik di hari berikutnya, atau pada saat itu kerjaan sedang menumpuk, masih stres, terus kemudian mudik, ya itu juga kurang tepat. Jadi harus merencanakan. Kemudian poin yang ketiga adalah mempersiapkan pertolongan pertama dan obat-obatan. Nah, jadi di slide berikutnya itu ada, kalau bisa kita bekal first aid itu pada plester lukanya, kemudian ada obat pereda nyeri, kemudian obat anti mual, anti diare. Kalau bisa mungkin ada perban kalau seandainya kita mengalami luka ya, dan antiseptik, kemudian serta alat-alat tambahan seperti gunting dan penjepit. Nah, alat-alat ini biasanya kita persiapkan kalau seandainya kita berpergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau kendaraan umum sih mungkin boleh menggunakan, tapi waspada kalau kita bawa gunting dan penjepit terus naik pesawat, ya guntingnya harus disita sama petugas bandara ya, seperti itu. Jadi intinya bisa digunakan untuk yang perjalanan darat seperti ini. Nah, kalau saya pribadi biasanya pertolongan pertama first aid untuk mudik itu biasanya adalah alat pijat yang kayak lumba-lumba itu. Oh iya. Nah, itu kerasa banget. Jadi kalau misalnya Pak supirnya ngantuk atau kita lagi ngantuk, itu bisa kita pukul lagi. Bagun, ngantuk lagi nyetir. Bisa salah satunya itu sebenarnya. Saya pengen jelaskan gitu juga sih sebenarnya. Jadi tapi intinya adalah pakai itu pijatan langsung, itu langsung fresh. Insya Allah langsung fresh karena peredaran darah langsung lancar kan. Atau kita bekal alat yang bisa nyut-nyut itu strum electrical stimulation itu. Mungkin kan zaman sekarang ada yang tinggal tempel tuh. Betul. Nah, itu yang lebih portable itu juga boleh dipakai. Jadi pada saat udah mulai leher pegel, tempel aja di leher, terapi bentar, itu insya Allah kan seger lah, lebih fresh lagi. Gitu. Jadi atau bisa juga bekal salep-salep yang hangat ya, jadi biar pegelnya cepat hilang juga bisa seperti itu. Nah, kemudian tips yang berikutnya yang mungkin 3 terakhir adalah istirahat yang cukup sama perjalanan. Terus kemudian jangan sampai dehidrasi. Nah, jangan sampai dehidrasi ini kalau misalnya kita melakukan perjalanan selama puasa, kalau bisa pada saat sahurnya ya perbanyak minum cairan elektrolit. Nah, cairan elektrolit itu tidak perlu yang bermerek seperti yang warna biru segala macamnya. Banyak lah yang warna biru ya. Kita bisa minum elektrolit itu yang cukup adalah di air kelapa. Oh, makin susah nyarinya Bang Haris. Makin susah nih, kita lagi mudik cari kelapa nih. Tapi lebih sehat ya? Tapi lebih sehat. Atau bisa juga bekal mungkin kan banyak tuh yang jualan-jualan takjil segala macam, itu kan ada yang mungkin jualan air kelapa. Nah, kita bisa bekal tuh untuk nih besok saya atau ntar malam mau mudik nih, beli deh untuk sahur di perjalanan, itu juga bisa. Itu di tubuh efeknya seperti apa Bang Haris? Jadi begini, kalau mungkin ada satu konsep namanya kita sebut dengan retensi air. Mungkin dulu kita kuliah kan ada namanya retensi sputum, ada retensi sudah lupa. Udah lupa. Itu 20 tahun lalu. Retensi air. Retensi itu maksudnya adalah kondisi tubuh mempertahankan sesuatu biar nggak keluar. Nah, namanya retensi. Nah, kalau retensi air berarti gimana caranya tubuh mencegah si air ini nggak banyak keluar. Nah, retensi air itu, cara kita menciptakan lingkungan retensi air di dalam tubuh adalah dengan cara minum minuman elektrolit yang terdiri dari kadar gula dan kadar garamnya seimbang.
Jadi sebagai contoh misalnya kayak minuman yang paling air elektrolit atau cairan elektrolit yang paling sederhana selain kelapa itu Oralit. Oh. Cuman kan rasanya Iya, rasanya kurang enak ya. Kurang enak. Nah, Oralit atau kalau nggak Oralit mau agak mewah dikit cairan infus. Masa diminum Pak Aris? Benar diminum. Tapi boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya kayak yang ultramaraton ya, pelari-pelari itu biasanya mereka itu akan berbekal garam batangan. Jadi biar dikulum sama NaCl sama ini cairan infus. Oh. Nah, itu cairan infusnya diminum. Disedot gitu. Ya, disedot. Rasanya gitu. apa tuh? Rasanya kayak minuman elektrolit yang dijual-jual. Oh. Cuman rasanya nggak ada rasa jeruknya. Iya. Justru malah lebih sehat ya. Lebih sehat ya, tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang agak kurang karena penimbunan garam dan gula itu juga nggak baik kan sebenarnya. Jadi intinya untuk emergency sebenarnya tuh. Jadi pada saat air murni dengan air elektrolit yang ada kandungan garam dan gulanya di dalam itu akan lebih susah keluar atau lebih susah menguap dari dalam tubuh itu kalau kita minumnya elektrolit. Sehingga cairan tubuh dalam tubuh kita itu akan stabil dalam jangka waktu yang panjang kalau kita minum elektrolit. Kalau kita minum air air yang murni itu akan lebih mudah menguap. Betul. Jadi pada saat kita bernafas seperti ini juga pasti ada uap air yang keluar. Betul. Nah, kalau kita sahurnya tadi minum elektrolit itu biasanya segernya akan lebih lama. Dan kemudian mencegah dehidrasi seperti itu. Jadi makanya kan misalnya kita kembali lagi sebagai contoh ada kondisi muntaber. Muntaber itu kan pasti cairan tubuh keluar terus, baik itu dari muntah dan kemudian buang air besarnya sehingga dikasih elektrolit yang bentuknya Oralit seperti itu. Nah, sebenarnya itu bisa kita manfaatkan konsep itu untuk mencegah dehidrasi selama puasa. Apalagi mencegah dehidrasi selama puasa dan melakukan perjalanan mudik. Sahur bagus berarti ya minum air kelapa ya? Boleh, tapi ada beberapa teori yang bilang bahwa kalau kebanyakan kelapa juga ada efek ada efek relaksasi yang berlebihan. Fly. Ya kayak nge-fly gitu istilahnya. Tapi jadi mungkin ngantuk ya bisa. Mungkin mengantuk, terus kemudian juga kinerja organ dalam jadi agak lebih santai, jadi bawaannya slow seperti itu. Ada beberapa teori yang menyatakan demikian. Jadi intinya selang-seling aja. Jadi boleh misalnya malam ini, mau sahur minum air kelapa deh, atau minum Oralit misalnya kotahan, boleh diminum. Terus tapi nanti jangan tiap hari. Jadi kalau bisa diselang-seling seperti itu. Dan insya Allah bisa mencegah dehidrasi. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Iwan dan Akhwat yang ingin bertanya-tanya atau telepon interaktif bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda ke 081119999720 atau telepon interaktif di 0218451512. Jangan kemana-mana Iwan dan Akhwat, kami akan kembali di segmen terakhir nanti setelah nasyid yang satu ini.
Masih bersama kami Iwan dan Ahwat dimanapun Anda berada. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Indonesia bersatu. Pagi hari ini Iwan dan Ahwat pembahasan yang cukup penting, terutama untuk Iwan dan Ahwat yang ada rencana pulang kampung pada tahun ini, bertemu dengan keluarga, melepas rindu, mengenang masa lalu, bertemu nggak jadi. Bersama Bapak Haris Tabrianto. Jadi gimana Bang Haris? Ini mudik udah selesai nih, kita sudah kembali lagi ke rumah kita masing-masing. Pastinya lemes, pastinya lelah, letih, lesu. Gimana cara kita mengembalikan performance seperti sedia kala? Ya, oke, kita akan lanjut tentang bagaimana sih kita mengembalikan kondisi fisik ya setelah melakukan perjalanan jauh ataupun pada saat nyampe, gimana caranya biar Idul Fitrinya nggak lemes istilahnya juga. Nah, betul. Itu pertama adalah yang bisa beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama pastinya ikhlas. Oh iya. Ikhlas. Terima aja udah. Terima dulu istilahnya. Jangan denial. Ya, jangan denial. Pertama ikhlasnya adalah terutama jangan sampai mikir satu hal yang belum terjadi. Sebagai contoh misalnya kayak mudiknya perjalanannya oke nih, wow, menikmati pemandangan, upload story seperti itu, tapi nyampe ke sana mikir duitnya tinggal segini nih. Nah, iya Tundi. Atau misalnya nggak usah dipikirin kok THR baru masuk kemarin udah tinggal berapa nih istilahnya. Nah itu kemudian mulai mikir istilahnya, wah gimana saya hidup sebulan ke depan, mana ini baru tanggal 6 April istilahnya gitu kan. Masih jauh nih. Nah itu pertama kita ya ikhlaskan dulu. Jadi intinya adalah bukan ikhlas ya, mungkin lebih kepada tidak terlalu overthinking. Nah itu yang pertama, karena bagaimanapun stres itu pasti akan menjadi salah satu faktor utama semua bakal berantakan, baik itu kesehatan maupun mental seperti itu. Terus yang berikutnya itu yang satu, berikutnya adalah kalau ingin fresh lagi, kita bisa mungkin memilih pada saat mandi, mungkin 1 atau 2 hari pertama nyampe ke kampung halaman, atau 1-2 hari pertama pada saat sudah sampai kembali lagi ke rumah, itu mandi dengan mungkin air anget. Nah, air anget yang ada campuran garam korosok, garam Epsomnya istilahnya. Kalau mungkin tahu ya, garam Epsom itu sebenarnya adalah garam untuk untuk cuci perut. Jadi istilahnya kayak garam yang buat murus-murus itu namanya garam Epsom. Tapi garam Epsom ini bisa juga untuk campuran air mandi, sehingga nanti akan membuat badan kita akan lebih segar. Kalau pakai garam dapur apakah bisa? Kalau garam dapur kurang tahu sih ya. Jadi intinya yang terbukti itu garam Epsom. Tapi kalau garam dapur kurang tahu. Jadi, garam Epsom tuh nyarinya di mana? Di online ada. Di online, dan kemudian di apotek juga ada. Dibilang aja beli garam Epsom gitu. Garam Epsom tuh yang mana? Campurannya juga mungkin nggak usah terlalu banyak ya? Mungkin cukup 1 sendok makan. Jadi sendok makan yang ya sendok makan ya. Iya. Istilahnya ya. Karena ada sendok makan, mungkin sendok makan manusia sama sendok makan yang lainnya beda. Ada 1 sendok nasi, jangan kasinan nanti. Kasinan, jadi campur itu aja di kuah sop nantinya. Jadi mandi air hangat dengan campuran garam Epsom tadi. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan kebugaran sebenarnya. Jadi nanti garam Epsom itu juga ada pada saat mandi itu juga ada pertukaran senyawa garam. Nah, senyawa garam ini bagus untuk kontraksi otot. Jadi kontraksi otot itu kan, otot itu harus bisa kontraksi dan harus bisa relaksasi. Nah, cuman kadang-kadang mungkin gara-gara stres, gara-gara kecapean, jadi ototnya kontraksi terus. Tapi gara-gara relaksasi. Nah, itu salah satu cara adalah mandi air hangat dengan campuran garam Epsom, itu juga bagus. Jadi bisa dilakukan demikian. Oke, yang pertama itu. Yang kedua? Yang kedua adalah kita bisa lakukan yang namanya pijatan. Pijatan, kompres hangat, atau membalurkan salep hangat di bagian tubuh yang mengalami lelah atau pegel-pegel. Jadi bisa pijetan, kalau misalnya ada tukang pijat langganan atau yang sudah terbukti aman, boleh. Atau bisa juga membalurkan, mungkin bekal salep hangat ya. Jadi kayak balsam segala macam, balurkanlah di tempat yang lelah, yang capek atau pegel sebelum tidur, sampai pegelnya tuh hilang, atau bugar lagi lah seperti itu. Nah, itu bisa juga dan memperbanyak minum air. Nah, memperbanyak minum air juga ini kalau bisa 2 liter sehari ya, atau per jamnya itu 2 sampai 3 gelas air mineral
yang kemasan air mineral itu 2-3 gelas per jamnya. Tinggal dikalikan kita hidup sekitar 24 jam. Jadi sekitar 60-70 ya sekian lah per harinya itu harus kita penuhi. Karena tubuh kita ini kan 50% lebih adalah dari cairan, sehingga kita butuh minum air. Kemudian juga menjaga pola makan yang sehat. Nah ini juga harus. Jadi kalau bisa mungkin nanti pada saat hari raya mungkin orang bersuka cita. Nah kita juga nggak bisa ngelarang ya Cak ya, nggak bisa ngelarang bahwa mau happy malah dilarang makan opor, dilarang makan rendang ya. Makan, jangan takut. Jangan takut, makan saja. Setahun sekali. Setahun sekali, nggak tiap hari juga ya istilahnya. Tapi tetap di porsi. Jadi kalau misalnya hari ini mau keliling 5 rumah nih, 5 rumahnya ada opornya semua, ada rendangnya semua, ya mungkin rumah pertama 1/5-nya dulu, 1/5 piring, terus biasanya 1/5 sehingga semua dapat lah seperti itu. Jadi tetap dijaga polanya dan porsinya, kemudian juga pola tidur malamnya juga harus cukup. Jadi kalau bisa minimal 6 jam per malamnya. Nah itu juga harus dijaga seperti itu, sehingga kualitas tidur yang enak itu akan menghasilkan kebugaran yang juga cukup untuk menjalani sehari-hari. Dan yang terakhir tadi adalah pertama dan terakhir yaitu adalah kelola stres. Itu udah paling manjur untuk menjaga kondisi tubuh. Karena tadi di depan bahwa disebutkan bahwa stres itu sudah pasti main problem atau problem utama yang menyebabkan penurunan kapasitas fisik, penurunan mental segala macam itu dari stres. Jadi intinya kita boleh berencana tapi jangan overthinking dan jangan sampai memikirkan suatu hal yang belum tentu terjadi. Betul. Nikmatin aja Ikhwan dan Akhwat. Nikmatin aja intinya. Tetap berencana boleh tapi jangan sampai overthinking. Betul. Terima kasih banyak Bapak Haris Tabrianto untuk tips-tipsnya. Mudah-mudahan semua Ikhwan dan Akhwat yang merencanakan perjalanan mudik bisa diberikan kelancaran. Amin, insyaallah. Ada pertanyaan Bapak Haris dari Bu Tineka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari dehidrasi, rutin minum jus sayur 250 ml kali 3 atau 4 botol. Banyak juga ya. Berarti sekali minum 4 botol atau 3 botol? Mungkin perharinya 4 botol mungkin ya. Kalau sekali minum. Minumnya sebelum tidur. Ada pertanyaan, minumnya sebelum tidur. Sayurnya labu siam, bengkoang, wortel, timun, jeruk nipis. Apakah bisa? Oke, ya saya akan coba menjawab ya Bu Tineke ya dari Bu. Tineka. Jadi konsumsi jus itu baik, bagus. Intinya nggak ada masalah. Intinya sebenarnya adalah mungkin yang paling kompeten nih Pak Alfian kali dari segi herbal. Tapi saya akan coba ya menjawab karena pastinya dari tumbuh tanaman ya, maksudnya dari tumbuh sayuran maupun buah-buahan itu juga ada elektrolit. Jadi sebagai contoh tadi ada satu kalau nggak salah dari ada jeruknya atau jeruk nipisnya atau apanya gitu yang jeruk-jerukan ya istilahnya ya. Nah itu ada elektrolit yang cukup kuat. Jadi pernah ada penelitian yang dia penelitiannya itu sederhana. Jadi mencolokkan dua elektroda dicolokin ke buah dan sambungkan ke jam tangan. Jam tangan pada saat itu. Jadi kalau nggak salah tuh buah-buahan bangsa jeruk itu bisa menyalakan jam tangan selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan, iya. Jadi elektrolit dari jeruk itu bisa menghidupkan jam tangan selama lebih dari 6 bulan. Nah, bayangkan kalau seandainya kekuatan elektrolit itu untuk menghidupkan sel-sel dalam tubuh kita. Nah, jadi bisa lebih lebih awet selnya, sehingga orang bilang awet muda segala macam ya insya Allah bisa tercapai dengan usaha tersebut. Jadi intinya adalah boleh diteruskan Ibu, boleh teruskan tapi jangan minumnya jangan pas mau tidur banget. Istilahnya mungkin dijeda 1 jam ya, 1 jam atau 2 jam sebelum tidur, oke konsumsi. Jadi biar ada memberikan kesempatan organ pencernaan itu bekerja dulu, terus kemudian pada saat bekerja sudah selesai, udah menyerap nutrisi dari jus itu sudah selesai, baru kita ajak tidur. Jadi jangan sampai mau tidur nih 10 menit sebelum tidur minum jus yang tadi. Nah itu pasti akan menyebabkan ada agak kembung segala macam gitu. Kolik dan lain-lain ya. Ya benar. Jadi intinya bisa. Termasuk ini Bang Haris, saya lagi ngerutinin sahurnya pakai buah. Jadi sahurnya nanti cuma pisang, kadang alpukat, pisang, alpukat. Ternyata di badan tuh lebih enak.
Iya. Jadi di badan tuh justru nggak lapar, terus muka tuh kelihatan lebih enak. Dan ibadah juga nggak ngantuk kan? Ibadah nggak ngantuk, betul. Ibadah nggak ngantuk. Jadi ternyata ketika kita sahur yang mungkin kita makan sebelumnya sih selalu nasi segala macem, malah badan capek, ngantuk. Iya. Karena sebenarnya gini, Bang Musa. Jadi pada saat kita makan berat, itu kan badan mencerna. Iya. Nah, pada saat mencerna itu sebenarnya badan mengeluarkan energi juga. Jadi kita mengeluarkan energi untuk mencerna makanan. Nah, sehingga jadi kalau misalnya kita memasukkan makanan yang cara pencernaannya nggak berat, maksudnya untuk dicernanya nggak berat, itu berarti energi yang dikeluarkan juga nggak berat, nggak banyak, sehingga konservasi energinya akan lebih efisien. Jadi itu nggak masalah, justru malah bonusnya mungkin badan jadi lebih langsing, istilahnya lebih awet muda, karena bagaimanapun jika ada dua orang dengan umur yang sama, yang satunya langsing, bagus, maksudnya tubuhnya lean, sama satunya gemuk, mereka dijajarin pasti akan lebih tua yang gemuk. Oh, mukanya pasti. Ya, pasti tampilannya akan lebih tua yang gemuk, karena memang dari gemuk itu melambangkan ada kondisi namanya penuaan atau aging di situ. Nah, cara memerangi aging adalah yang memperbanyak antioksidan dari yang buah-buah tadi. Iya, atau sayur. Sekarang juga ada ini Bang Haris, ada cold juice. Jadi dia blendernya tuh nggak kalau blender kan pisaunya tajam. Ini blendernya nggak tajam, sehingga yang diambil bener-bener sarinya. Jadi kayak kita mau ngejus wortel nih. Kalau jus wortel kan kalau dipakai blender biasa nggak halus airnya kan. Kalau dimasukin ke cold juice tuh bener-bener halus. Jadi 1 kilo wortel tuh misalnya 1 kilo wortel paling jadinya cuma 600 mili atau 700 mili. Jadi bener-bener ekstraknya gitu, bener-bener intisarinya. Kalau bahasanya Ondi tuh core of the core-nya. Core of the core. jadi enak tuh. Kita bayangin makan wortel 1 kilo tapi cuma 1 gelas, effortnya nggak susah kan. Cold juice, cari Iwanat kalau yang berminat cari blendernya, blender cold juice. Mungkin mau jadi reseller mungkin atau kalau ada yang berminat langsung hubungi. Jualan aja jadi kerjanya siaran. Baik, Bapak Haris Abrianto sebagai penutup silakan kesimpulannya. Baik, jadi kita tampilkan satu lagi nih Kang, slide lagi, yaitu adalah slide kesimpulan. Jadi badan sehat selama mudik dan mudik selamat ya. Dari next slide. Dari Jasa Marga dan Kominfo di sini sebelum ini. Nah ya, jadi yang harus dilakukan adalah sebelum mudik dan selama mudik adalah kondisi sehat prima dan cukup tidur, kemudian istirahat tiap 4 jam perjalanan, kemudian sedia bekal yang cukup, kemudian juga sedia obat-obatan dan kotak P3K, cuci tangan atau pakai hand sanitizer setiap kita kontak dengan barang asing, mungkin di rest area dan sebagainya. Kemudian manfaatkan pos kesehatan yang tersedia di rest area dan manfaatkan juga rest area untuk beristirahat. Nah, yang tidak boleh dilakukan selama perjalanan mudik dan sebelum perjalanan mudik adalah pertama, memaksa berkendara saat lelah dan ngantuk, itu jangan. Kemudian minum obat yang berefek ngantuk. Biasanya ini kayak obat batuk nih. Nah, itu juga ada efek ngantuknya. Iya, betul. Nah, kemudian asal makan saat diberi orang yang tidak dikenal. Nah, ini juga jangan sampai juga. Mungkin kita dihipnotis, kemudian mungkin ada bikin obat tidur dan sebagainya. Jadi kita jangan terima ya. Jangan terima. Apalagi minta, Ondi. Jangan bikin malu minta-minta makan sama penumpang lain. Ondi tuh Bang Haris kerjanya tuh. Lanjut. Kemudian juga buang air besar dan kecil juga jangan sembarangan kalau bisa. Karena kan kalau buang air kecil sembarangan atau buang air besar sembarangan nanti diganggu sama yang punya tempat. Iya benar, jangan. Jangan. Nah, kemudian ya yang punya tempat tuh di semut, mungkin binatang-binatang lain ya. Itu kemudian juga jangan main HP selama berkendara, terutama supirnya. Nah, itu juga jangan seperti itu. Dan kemudian juga main HP saat berkendara juga akan berpotensi meningkatkan risiko mabuk perjalanan. Karena mata sudah fokus di HP, kemudian organ keseimbangan vestibularnya fokus di perjalanan, double stress, mabuk perjalanan seperti itu. Jadi itulah beberapa poin yang bisa dilakukan dan jangan dilakukan. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna dan membantu semua para pendengar hasil dimanapun Anda berada untuk melakukan kegiatan perjalanan jauh, baik itu mudik, umroh, perjalanan bisnis dan sebagainya, agar lebih tetap sehat dan bugar selama perjalanan.
Siap. Terima kasih banyak Bapak Haris Tabrianto. Sama-sama Bapak untuk Musa. ilmunya. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan semua Iwan dan Ahwat yang ada rencana mudik atau pulang kampung, semoga semuanya lancar, berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Dan kembali lagi ke sini dengan kondisi yang lebih baik. Ada pesan dari Bapak Gubernur, kalau kembali ke Jakarta, ajak saudara atau ajak teman, upayakan ajak teman yang mempunyai skill. Ya. Kata PJ begitu, kata PJ Gubernur begitu. Ya, jadi biar tidak menambah beban ya. Nah, Ondi berarti jangan pulang kampung, ntar lu nggak bisa balik lagi ke Jakarta nih. jangan. Sekali lagi terima kasih Bapak Haris Tabrianto. Sama-sama Bang Terima Bula. kasih banyak Bapak Fajar di meja operator, Bapak Ondi di switcher, dan juga terima kasih sekali lagi untuk semua Iwan dan Ahwat yang sudah berkenan mendengarkan siaran kami 1,5 jam ke belakang. Sekali lagi menjelang Idul Fitri ini saya Muhammad Musa Alkaf mohon maaf lahir dan batin untuk semua Iwan dan Ahwat, untuk semua kesalahan-kesalahan saya setahun ke belakang. Haris mungkin mau minta maaf sama Iwan dan Ahwat. Sudah diwakilkan tadi. Oh iya, dan juga Bapak Haris Tabrianto dan juga seluruh Klurasil, kami semua mohon maaf Iwan dan Ahwat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Semua amal kita diterima, semua dosa kita diampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.